pondasi metabolik itu yang utama. Banyak dokter di internet pun bilang olahraga cuma 20%, itu benar. 80%-nya di dapur kita. Carnivore diet ketogenic basically adalah memenuhi badan kita dengan semua nutrisi yang esensial. Yang mengganggu penyerapan gak usah masuk. Be mindful bahwa kedepannya lu harus mikirin gak cuman kesehatan dompet lu doang, tapi kesehatan badan lu. Start dari something small, nyaman dulu, baru ntar belajar lagi kan. Kita kan belajar bertahap kan. Belajar lagi. Oke, what can I do untuk next levelnya? What can I do next? What can I do next? Lemak di darah adalah indikator yang cukup kuat bahwa badan kita itu memproduksi lemak baru terus-menerus karena dia kelebihan energi. Ini yang paling sering terjadi di diet yang tinggi glukosa dan insulin terus-menerus. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang bakal membuat kamu lebih aware terhadap kesehatan, tubuh, dan mindset kamu. Ada Bro Mike. Halo Bro Bilal. Apa kabar? Baik, makasih loh udah ngundang gue kesini. Wow, ini orang pertama yang aku undang spesifik karena dia ngelakuin sesuatu yang menurut aku itu langka. Atau jarang bahkan orang yang aku kenal itu ngelakuin hal ini. Bahkan ekstrim kayaknya. Bahkan ekstrim sebenarnya sekali. Nah. Dan sebelum kita masuk ngebahas hal yang ekstrim tersebut, aku mau tahu dulu dan aku ingin mewakili teman-teman. Bill, siapa orang di depan kamu? Siapa Mike dengan bahasa yang mudah dipahami? Oke, halo semuanya. Jadi gue Mike. Gue itu bekas atlet Timnas Hockey Indonesia. Dari kecil gue anak yang sangat aktif, anak yang sangat sehat, gemar berolahraga. Makanya orang tua gue pun seneng. Gue dikasih makan yang banyak. Kan dulu selalu gitu kan, makan banyak biar sehat. Sampai akhirnya singkat cerita gue pensiun Timnas di 2017-2018 setelah gue memberikan Indonesia medali perunggu pertama di Hockey. Pada waktu itu gue berasa udah cukup. Yang bikin gue kaget, semua rasa percaya diri bahwa gue sebagai atlet itu sehat. Dalam setahun aja itu runtuh total. Karena berat gue tiba-tiba melonjak jadi 20 kilo. Ya, gue berhenti olahraga berat, betul. Tapi gue masih kardio sedikit. Ya, makan pun karena kebiasaan atlet ya. Makan gue pun masih tinggi protein, karbo ya standar lah, diet seimbang. Cuman bedanya sekarang mungkin dulu cheatingnya mungkin seminggu sekali, sekarang seminggu 2 kali gitu. Kayak ya layaknya orang-orang pada umumnya kan. Yeah. Tapi nggak tahu kenapa, pada waktu itu gue nggak tahu kenapa berat gue naik jadi 20 kilo. Dan di tahun berikutnya sampai akhirnya gue puncaknya 2019 itu berat gue 110 kilogram. Jadi dari situ namanya orang gendut pasti nggak sehat ya. Yeah. Kalau gue gendut doang nggak sakit, mungkin gue akan tetap gendut sampai sekarang. Tapi karena sakit, nah sakitnya ini yang parah. Dari yang pertama adalah asam urat. Yang kedua adalah penyakit saraf. Penyakit saraf ini sebenarnya dari gue kecil itu udah foreshadowing. Karena satu mata gue yang kiri ini udah cacat dari kecil. Gigi gue pun rapuh dari kecil. Jadi makanan tinggi karbohidrat di gua, efeknya yang paling terketara waktu kecil itu adalah ya efek ke area muka gua ini. Tentu saja gigi lemah main hoki ya, keputusan yang agak bodoh juga ya, cuman itu different story lah. Ya, sakit-sakit itu muncul semua. Sakit kepala. Yang paling berat adalah yang pertama asam urat, karena asam urat gua, walaupun angka di labnya kecil, tapi setiap pagi gue itu kalau bangun butuh 45 sampai 60 menit sampai gue bisa bergerak. Jadi gue hanya bisa berbaring begini. Gue gak bisa menggerakkan semua sendi gue. Jadi kayak mobil di starter tuh kayak akinya pelan banget gitu. Itu satu. Kedua, saraf. Saraf gue hampir setiap hari sakit kepala. Pernah sakit gigi kan? Kalau sakit gigi kan yang di sini kena akar parah, kadang sakitnya sampai sini kan. Nah itu. Cuman ini giginya gak sakit. Sakit di sini terus. Sampai titik terparahnya, Panadol itu gue gak mempan. Gua tiap hari hanya untuk bisa berfungsi harus minum Ponstal 4-5 butir setiap hari. Jadi mulailah panik kan, mulai panik ya kita berobat lah. Kita berobat ke sana ke sini. Kebetulan istri gua juga penderita GERD dan hipertensi parah sejak remaja. Jadi kita berdua waktu itu belum suami istri, masih pacaran. Kita berdua pacarannya jadi akhirnya setelah kita berdua menggemuk itu pacarannya ke rumah sakit atau ke dokter. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, minimal sebulan 2 kali lah gitu kan. Sakit ke dokter dengan diagnosanya masing-masing dan obatnya masing-masing. Sampai singkat cerita di titik terparahnya 2020-2021
pas ditambah era COVID juga kan, fisik makin jelek, gerak makin jarang gitu kan. Kita tuh benar-benar sehari obat udah 6-7 butir tapi nggak sembuh-sembuh. Saya bahkan udah sempat MRI nggak menemukan apapun juga. Ya saya akhirnya bilang sama istri saya, ini nggak bisa kita gini terus. Waktu itu umur saya masih 40. Masa 40 obat kita segini, dia masih 35 kan nggak masuk akal gitu kan. Nah, kebetulan karena dulu gue di timnas, pelatih kita kan banyak pelatih luar negeri. Pelatih nutrisi gue inget dulu salah satunya pernah bilang, diet karbohidrat itu nggak bagus, lebih bagus diet minimal protein dan lemak hewani. Ya kita orang awam ya, pasti kan mikirnya lu gila ya, mana ada sih makan daging sama lemak kan kolesterol, kan ntar kena ginjal, ntar penyakit jantung gitu kan. Ya tapi namanya orang desperate ya Bilal ya. Ya udahlah, gue bilang sama bini, gue coba duluan waktu itu, gue coba deh. Jadi kalau gue mati pun ya minimal kita mati karena mencoba sesuatu gitu kan, nggak diem doang gitu kan tipikal gue gitu. Dan cerita ini lo akan banyak menemukan di komunitas karnivor, pasti akan mirip ceritanya. Di titik yang dimana sudah desperate, akhirnya kita mencoba. Dan Bilal, kenapa gue terusin sampai 5 tahun? Dalam seminggu gue mulai diet keto dulu waktu itu, belum sampai karnivor. Keto itu masih bisa masuk karbo dari bawang, bumbu, dan beberapa buah lah. Itu gue seminggu pertama aja, bangun tidur gue bisa langsung loncat dari tempat tidur. Itu bini gue sampai, lu yang bener lu, jangan bercanda gitu kan. Karena kan biasanya dia yang mijitin tiap pagi kan, ya dia stres juga lah, maksud gue kesian juga gitu. Sampai gue pernah ada titik di mana gue bilang, udah deh kayaknya kalau gue kenapa-napa lu cari laki baru deh gitu kan. Ya tentu saja pekerjaan semua terganggu juga kan. Akibat ya karena gue bangun itu segar, ya gue terusin. Sampai 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan berat turun dengan cepat kan. Ya namanya wanita ya. Kadang lebih nggak peduli, mungkin dia sakit GERD, mungkin nggak peduli ya. Lebih peduli ngeliat, BB-nya turun cepet nih. Gue coba juga terus ngeliat makanannya enak-enak kan. Makanannya kan paha ayam berlemak. Lo kalau makan dada ayam kan seret kan, kalau paha ayam enggak kan. Pakai keju dulu masih, pakai apalah saus-saus yang low carb. Jadi sedangkan dia masih diet seimbang dengan makan banyak sayuran, salad. Karena dia takut banget sama daging. Karena bapaknya meninggal karena serangan jantung. Jadi dia masih takut. Nah begitu dia lihat makanan gue, dia bilang kok lu makan enak ya dan kenyang ya. Gue makan sayur doang nggak kenyang nih 3 kali sehari. Padahal gue makan cuma sekali 2 kali. Dan itu turun ya. Akhirnya dia butuh waktu cukup lama untuk menyembuhkan GERD-nya. Dia butuh sekitar 2 bulan 3 bulan lah karena dia punya tukak. Tapi akhirnya pun dibanding dari dulu berobat hampir 5 tahun waktu sama gua bolak-balik ke spesialis gastritis itu nggak sembuh-sembuh. Dia hanya dalam 2-3 bulan GERD-nya hilang total dan sampai sekarang. Wow. Wow, karena carnivore diet. Dan setelah kan pada waktu era itu juga mulai muncul tuh di medsos dokter-dokter karnivor barat, gue mulai pelajari mereka selalu bawa-bawa yang namanya first principles of physiology dan biochemistry manusia. Artinya itu sebenarnya yang dimaksud adalah buku-buku prinsip utama hukum fisiologi dan biokimia yang dipelajari di semua sekolah kedokteran di semester 1. Gue beli bukunya. Dan gue kayak orang bego, gue bacain satu. Karena kan tetep lah, lu nggak mungkin lah 35 tahun, 40 tahun gue hidup tiba-tiba dalam setahun gue membalikan ketakutan soal kolesterol, soal protein, ginjal atau whatever, nggak mungkin kan. Gue harus cari tahu nih, gue harus melindungi istri gue juga kan. Gitu. Pernah juga istri gue kolesterol tinggi, panik kan, ya gimana gue jawabnya gitu kan. Akhirnya gue pelajari. Dan lu tahu lucunya Bilal, orang sekarang kan selalu rempong soal jurnal inilah, jurnal itu di semua buku itu udah ada. Wah. Buku itu nggak pernah menyebutkan kolesterol itu menyebabkan penyakit jantung. Kenapa banyak protokol medis modern sekarang nggak make arah ini? Karena di semester 2 bukunya itu udah nggak dipakai. Semester 2 kedokteran akan mempelajari kamu gejalanya ini, diagnosanya ini, obatnya ini atau ini atau ini. Atau gejalanya ada ini, obatnya ini itu. Makanya dokter khususnya MD itu sangat jago sama farmakologi. Padahal di buku itu semuanya ada. Jadi makanya kalau Bilal lihat dokter-dokter karnivor, bahkan Indonesia pun sudah mulai banyak dokter yang bersuara tentang low carb, ketogenik kan. Mereka itu dokter-dokter yang membaca ulang kembali bukunya. Bahwa ternyata memang
buku itu memang masih menggunakan mainstream glukosa sebagai bahan bakar utama. Tapi buku itu sebenarnya bukan buku pro karbohidrat. Buku itu adalah buku pro homeostasis. Homeostasis artinya keadaan equilibrium, keseimbangan di badan. Homeostasisnya seperti apa? Yang tentu saja sesuai standar medis, misalkan gula darah 80 sampai 100 mg. Artinya segala sesuatu yang membuat kita loncat dari sini itu sebaiknya tidak dilakukan, apalagi dilakukan secara kronis. Itu yang gue pelajari selama 5 tahun terakhir lah intinya. Kurang lebih gitu. Wow. Opening yang seru banget sih. Dari opening Bro Mike saja aku bisa bikin 4 pertanyaan lanjutan untuk aku gali. Boleh. Aku mau masuk dulu sebelum kita masuk ke first principle book tadi. Aku penasaran banget isinya. Kita mau memahami dulu. Apa bedanya sih? Tadi menyebutkan tentang ketogenic. Ya. Ada low carb diet juga. Sampai ke carnivore diet. Apa bedanya dan apa yang harus teman-teman aware gitu? Jadi pertama teman-teman, carnivore diet itu nggak ada resminya. Carnivore diet bukan diet resmi. Yang resmi secara medis namanya diet ketogenik. Ketogenik artinya diet yang menciptakan kondisi badan ketosis. Ketosis artinya memakai bahan bakar lemak dan keton sebagai energi. Bukan berarti glukosa nggak dipakai, tapi yang utamanya jadi lemak dan keton. Karena banyak sel-sel dan organ kita yang cuman bisa pakai glukosa. Bedanya glukosa itu kita bisa bikin sendiri. Gitu. Bedanya itu. Nah, kalau diet keto itu yang paling umum dipakai untuk diet ketogenik. Karena transisi paling mudah kan. Orang masih bisa makan sayur yang daun hijau, orang masih bisa makan buah kayak alpukat, berries, masih bisa krim, susu, keju dan sebagainya. Lebih biasa dibatasi di sekitar 20 gram sampai 50 gram karbohidrat per hari. Biasanya itu. Itu cukup untuk membuat badan kita ke kondisi ketosis. Kalau low carb itu bisa di sekitar 100 gram ke bawah karbohidrat sehari. Dia lebih nyantai lagi lah gitu istilahnya. Carnivore adalah untuk orang-orang yang putus asa seperti saya. Kenapa carnivore? Carnivore pun walaupun gak resmi secara medis, sekarang di dunia kesehatan pun juga tetap dipakai, bahkan sampai ke dunia mental health sekarang. Syukur-syukur nanti yang ahlinya dari Harvard ini akan podcast juga sama saya. Kenapa carnivore? Carnivore adalah eliminasi total. Eliminasi total artinya membuang semua makanan-makanan yang gak esensial. Khususnya contoh untuk orang-orang autoimun misalnya ya. Kenapa? Autoimun kan kadang ya, kita gak tahu triggernya apa. Misalkan ada orang yang bisa sama sebutir lada aja kepicu, ada orang yang bahkan sama daging ayam kepicu. Kita carnivore itu intinya nyari baseline yang paling aman lu di mana nih? Nah, misalkan di daging sapi, misalkan daging sapi dan garam, oke. Karena kan daging makanan paling aman buat kita. Daging sapi, oke kita taruh nih sebulan. Oh udah aman nih, nggak ada reaksi apa-apa nih, nggak ada flare lah kalau autoimun kan. Mulailah kita introduce, let's say telur. Memicu nggak? Nah dengan cara ini, lo trackingnya jadi gampang kan. Masukin telur seminggu, oh nggak ada reaksi nih, aman. Minggu depan masukin lagi, ayam misalnya, wah reaksi nih. Kenapa reaksi? Oh mungkin karena ayam pakannya nggak bagus, ya kan? Ya udah jangan kasih ayam. Misalkan mau pakai bumbu, bawang putih masukin. Jadi nge-tracknya gampang gitu loh. Itu. Nah, seiring perjalanan, apalagi orang-orang autoimun ya. Kemarin kebetulan saya baru dapat dari komunitas saya yang sembuh dari lupus. Dia pun bilang, saya mau balik masukin makanan lain pun saya males. Kalau harus diingat namanya lupus ya, penyakit autoimun langka ya. Kalau diingat saya akan mengalami flare up lagi, lebih baik saya carnivore aja, orang saya nyaman gitu. Jadi carnivore dan satu buat orang putus asa dan yang melanjutkan biasanya karena convenience, nyaman aja. Ya. Karena waktu dia mencoba itu kan proses penyembuhan. Pas sudah sembuh justru ini juga bentuk pencegahan agar tidak terjadi lagi ya. Dan bentuk investasi juga. Ya. Gimana obrolan tadi? Seru banget ya. Nah, bagi teman-teman yang mau hidup sehat bareng, mau lebih bugar, kita akan bikin event Hyrox berkelas, di mana kalian bakal bertemu dengan teman-teman suara berkelas lainnya untuk olahraga Hyrox bareng. Ada aku juga di sana dan kalian bakal ngomongin tentang mindset, obrolin tentang apapun yang di mana tujuannya untuk self improvement dan kita bisa berkembang bareng-bareng di event Hyrox tersebut. Tunggu apa lagi? Langsung aja join Hyrox berkelas dengan klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Wah, menarik ya.
Baru deh aku mau masuk ke sisi first principle ya. Ya. Apa yang mungkin anak kedokteran ini kayak take it for granted gitu ya. Atau teman-teman yang masih nol banget gak tahu nih apa yang disarankan atau dijelaskan di buku tersebut gitu. Sebenarnya gini, buku tersebut nggak eksplisit menjelaskan bahwa kita harus menjaga homeostasis dengan makan ini nih. Tapi di buku itu menjabarkan hal-hal kayak misalnya gini, metabolisme kita ada dua kan. Kita bisa pakai glukosa, kita bisa pakai lemak atau keton. Glukosa, nama pathway metaboliknya adalah glikolisis. Itu nanti intinya dipecah lah jadi jalur. Jadi yang namanya ATP. ATP itu energi yang dipakai sama kita, bukan kalori. Kalori is a concept. Makanya dari situ, dari itu aja kita tahu kan, oh berarti badan itu bukan pakai kalori, badan pakainya ATP. Kenapa pakai ATP? Karena badan kita bukan mesin panas. Badan kita adalah mesin biokimia dengan proses enzimatik yang ribet dan diatur oleh hormon. Jadi kalau di situ pun dijelaskan, hormon insulin adalah hormon anabolik atau hormon penyimpanan ketika dia terelevasi. Ketika dia rendah, itu adalah hormon kita kondisi badannya jadi maintenance atau yang sering disebut sama autofagi. Ya, autofagi. Ya kan? Memang jadi dari situ kita pun tahu siklus badan itu sebenarnya nggak boleh anabolik terus. Kita harus ada membangun, kita harus ada maintenance. Jadi cukup lama gue belajar buku Guiton khususnya untuk mengambil kesimpulan dari karena metabolisme glukosa ini menghasilkan ATP lebih nggak efisien, otomatis radikal bebasnya lebih banyak daripada lemak sama keton. Makanya kan sering dibilang lemak sama keton energi yang lebih stabil. Gitu. Jadi pemahaman ini memang orang awam mungkin sulit. Gua bisa karena gua konsultasi sama dokter-dokter karnivor. Jadi kalau mungkin para netizen suka lihat Dr. Anthony Chevy, Dr. Sean Baker, itu gue ada hubungan sama mereka. Iya, Dr. Sean Baker aku pernah lihat di YouTube ya. Jadi dulu kan mereka belum se-seleb sekarang ya. Jadi DM gue masih, kalau sekarang DM gue balasnya seminggu sekali. Gitu. Tapi ya cukup, Bilal, perjalanan gue ini cukup seru. Akhirnya gue bisa meraih kembali lah kesehatan gue, khususnya istri gue yang kasihan banget jujur waktu itu. Jadi ya balik lagi, karena kami semua nyaman, kita terusin deh. Nah entah itu secara first principles atau secara teori, tapi kan kalau gue berpendapat, kita toh pada akhirnya hanya konsumen. Benar nggak? Kita bukan medical professional, kita bukan ilmuwan. Kita hanya tahu kita spending uang segini, yang kita dapat hasilnya apa. Basically itu. Aku tadi sangat penasaran ketika kita ngomongin tentang low carb. Aku orang yang dari kecil makan nasi. Sama. Iya ya, makan nasi. Harusnya teman-teman yang sini mungkin aware juga atau relate gitu. Mereka makan nasi. Ada momen yang bikin aku tertampar, yaitu 4 tahun lalu ketika aku konsisten makan nasi dan aku ketemu dengan temanku yang aku nggak pernah ngelihat dia makan nasi di siang hari dan dia selalu berenergi. Aku jam 2, jam 3 itu kayak mood aku bisa turun. Tiba-tiba aku gak tahu kenapa agak-agak ngantuk. Aku pagi olahraga, tiba-tiba siang kok temanku gak ngantuk, aku ngantuk ya. Aku cari tahu ternyata aku banyak banget konsumsi nasi. Sarapan pakai nasi, siang pakai nasi, malam makan nasi gitu ya. Mungkin orang udah tahu ini, orang udah aware ini. Tapi mungkin untuk actionnya orang masih setengah-setengah. Pengalaman ketika makan nasi dan transisi tanpa nasi, dan apa yang insight tentang nasi itu sendiri yang Bro Max tahu. Jadi nasi, gini, makronutrisi hanya ada 3. Glukosa, asam amino, asam lemak. Glukosa itu dari karbohidrat, asam amino dari protein, baik nabati maupun hewani. Asam lemak dari lemak, baik dari nabati atau hewani. Jadi nasi dan banyak karbohidrat lain, kalau kita makan akan dipecah di usus kecil, jadi glukosa kan. Glukosa adalah energi yang sangat cepat diserap karena pernah nonton gak sih konten kayak, kan sering tuh ada konten dokter, kemarin ada yang bagus, dokter Gia kalau gak salah, yang bilang gula darah di darah manusia yang normal, homeostasis, adalah 5 gram. Karena darah manusia 5 literan, adalah 5 gram. Kalau Bilal makan nasi, let's say lah yang sepiring porsi normal berapa sih? 150 gram. 150 gram. Glukosanya berapa? 40 sampai 45 gram. Hampir 10 kali lipat. Ya artinya apa? Kan glukosanya darahnya spike, insulin pun harus keluar dengan
dosis yang sama. Mhm. Semakin agresif insulin keluar, semakin dia turunnya agresif. Turun agresif, nah biasanya turun sampai di bawah batas normal, semi hipoglikemik kan. Di titik hipoglikemik artinya kan glukosa di darah rendah, Mhm. otak yang panik. Karena otak organ yang paling sensitif kalau Bilal kekurangan energi. Ya, dia panik tuh, antara dia nyuruh, udah lu tidur, istirahat, atau suruh makan lagi. Makanya kita craving manis lagi ya. Betul, makanya bangun kadang kalau orang yang habis sugar crash, bangun kadang lapar. Bukan kadang sih, biasanya lapar. Biasanya lapar ya. Iya kan. Itu Bilal. Jadi karena balik lagi glukosa selain energi cepat, habisnya pun cepat. Beda sama orang yang pakai energi utama dari lemak sama keton. Karena badan-badan kayak kita gini nih termasuk normal ya. Ya. Itu kita punya cadangan lemak sebagai energi yang bisa dipakai. Itu puluhan ribu sampai ratusan ribu kalori. Kalau dari glukosa, makanan, itu paling hanya ribuan kalori. Ribuan kalori nggak biasa semuanya dipakai. Yang di otot kan nggak bisa dipecah lagi ke darah. Yeah. Nah itu jadi masalahnya Bilal. Gitu. Jadi ya, nah yang mungkin yang mau saya point out ya, bukan nakut-nakutin ya. Yeah. Biasanya kalau orang sudah mulai crash, artinya apa? Artinya insulin yang keluar, balik lagi kan tadi, insulin yang keluarnya itu terlalu agresif. Nah Bilal makan nasinya sama apa aja nih? Sama saus manis kah? Sama Kecap, kerupuk, atau ntar minumnya es teh manis atau es jeruk. Nah, berarti kan gulanya nggak 45 gram lagi nih. Yeah. Gulanya bisa jangan-jangan 90 nih gitu. Jadi itulah mekanisme yang di konten Carnivore Mike itu diajarkan. Berarti low carb itu mungkin kamu tetap bisa pakai nasi dengan takar yang lebih sedikit Bisa. dan dibarengi dengan protein mungkin. Betul. Betul. Bagaimana dengan teman-teman yang mencoba untuk berpuasa sebagai jalan keluarnya gitu? Ada tipe orang yang berpuasa sesuai dengan ajaran agama, ada orang yang kayak water fasting, Yeah. ada orang yang emang intermittent fasting. Ya. Dari POV Bro Mike sendiri, bagaimana atau apakah itu solusinya efektif dari fase tadi orang yang mungkin obesitas atau yang mungkin karbohidrat yang kelebihan gitu? Fasting itu tools yang sangat powerful. Nyambung lagi sama yang tadi gue bilang, kita harus ada fase maintenance, fase autofagi di mana kita buang sel-sel rusak kita. Itu terjadi di kondisi kita tidak makan, di mana sinyal mTOR kita mati. Permasalahannya, balik lagi di masalah hormon. Kalau kita hormonnya berantakan, khususnya di orang obesitas, yang makannya makan mungkin 3 kali sehari, mengurangi kalori, tapi masih banyak karbo ya. Artinya kan sebenarnya beban glukosanya masih banyak. Jadi fastingnya ini bukan mencoba mengembalikan kondisi homeostasisnya seperti semula, tapi lebih ke damage control dari apa yang dia makan hari itu. Gitu. Jadi kalau gua akan menyederhanakan, kalau kita cuman mau mengontrol glukosa, banjir glukosa di darah, kenapa kita nggak hilangkan saja masukan glukosa dari awal, ya kan? Dengan gitu, akhirnya kita makan lebih tinggi protein hewani misalkan, lebih tinggi lemak hewani, walaupun masih karbo ya. Yeah. Tapi kan ingat, protein hewani dan lemak hewani adalah pemicu hormon kenyang yang paling efektif, karena memang badan kita dirancang buat mereka. Kalau kamu udah kenyang, apalagi kenyang secara nutrisi di otak, ya kamu puasa akan lebih gampang. Lebih gampang dan kamu nggak resiko puasa dalam kondisi yang kekurangan nutrisi. Gitu. Jadi puasa itu powerful tools, tapi harus punya, di semua konteks medis lah, di semua hal medis, semua hal fisiologi, yang menjalankan harus paham konteks puasa dia sesuai kondisinya dia masing-masing. Gitu. Ya. Apakah Bro Max tipe orang yang skip breakfast atau tetap sarapan? Nah, puasa di carnivore itu terjadi dengan sendirinya. Gua pun makan sehari cuma sekali, biasanya di jam 2, jam 3 sore. Gua pernah puasa seminggu lebih, sebulan sekali minimal gua ada puasa 3 hari lah. Bukan dipaksakan, tapi karena memang untuk makan setiap hari di carnivore itu susah sekali. Khususnya di orang yang udah 5 tahun kayak gue ya, makin efisien ngolah daging, makin efisien ngolah lemak.
itu kita makan dikit aja itu udah kenyang banget dan bisa sampai besok. Jadi kalau Bilal masuk ke komunitas karnivor kita pun pasti komplainnya gitu, aduh kok aku enek ya makan cuman sekali ya. Terus saya cuman bales, kalau lu bisa makan sekali kenyang sampai besok, kenapa lu harus makan 3 kali? Iya. Nah ngiritnya karnivor di situ Bilal. Orang Oke. bilang kan, wah mahal daging. Iya. Ya kalau lu makannya masih ngebayangin kayak karbo, Iya. pagi siang sore ditambah ngemil ya mahal. Tapi kalau cuman coba aja makan daging 500 gram sehari, susah. Masuk akal. Susah. Masuk akal. Kayak orang all you can eat makan daging semua. Betul. Kayak sehari 2 hari kemudian masih kenyang rasanya. Betul. Tapi begitu ngelihat, ada es krim lewat, tiba-tiba kosong lagi perutnya. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya perdebatannya di luar sana kayak gak apa-apa skip breakfast gitu, itu emang sesuai sama konteksnya pribadi. Ada orang yang memang sarapannya di pagi hari cuma daging, terus bertahan sampai malam hari. Atau ada sebaliknya orang yang terutama muslim sahur gitu ya, bertahan tuh puasanya sampai malam. Jadi tidak ada perdebatan ya antara breakfast atau breakfast gitu ya. Balik lagi tergantung konteks metabolisme masing-masing. Ya kita nggak, gampangnya gini, kita nggak bisa samain orang yang makannya vegetarian dengan orang yang makannya tinggi protein misalnya. Kan level kekenyangannya pun pasti beda, daya tahan puasanya pun mungkin beda gitu. Cuman secara umum puasa itu saya sangat menganjurkan. Ya, bagi teman-teman yang olahraga, apakah ada saran spesifik untuk konsumsi apa? Misalnya kalau aku nge-gym, teman-teman atau PT bilang konsumsi ayam berapa gram gitu, atau konsumsi daging spesifik gitu, atau kalau emang mau hemat makan telur terus-terusan misalnya minimal 8 telur per hari gitu ya. Versi Bro Mike kalau ketemu dengan teman-teman yang masih bingung banget untuk mau mengambil action sesimpel mau coba kayak carnivore diet atau apapun itu. Kalau goalnya bodybuilding, gue bukan ahlinya karena gue lebih ke performance. Tapi kalau bodybuilding itu a whole different context. Karena bodybuilding kan memanipulasi jendela anabolik sebanyak mungkin karena maunya size. Sedangkan kalau kita ngomong kesehatan metabolik, kita ngomong efisiensi seperti di evolusi. Efisiensi which is otot yang kecil, fungsional. Makanya banyak karnivor luar negeri pun atlet bodybuilder profesional yang kecewa kok gue nggak bisa gede di carve, ya nggak bisa karena mass itu dari dari manipulasi insulin tadi. Makanya bodybuilding kan harus makan terus, makan karbo supaya insulinnya naik terus. Yang masuk ke otot itu kan nggak cuma protein, tapi intramuscular fat, glikogennya juga lebih nahan air gitu-gitu kan. Jadi balik lagi goalnya kalau mau mencoba carnivore sebagai bodybuilder, ekspektasinya harus dirubah. Udah nggak mungkin ekspektasi kayak siapa sih yang terkenal sekarang gue nggak tahu. Ya Bobby Ida lah misalkan. Nggak mungkin segede itu. Bisa lean ya, bisa tone sangat mudah. Tapi kalau untuk standar Olympia nggak mungkin. Kecuali mungkin pakai PD lagi ya. Tuh, gua nggak pengalaman di situ. Oh, kayak ada yang mau ngebantuin untuk nge-boost kali ya. Jadi tapi kalau kita ngomong otot, power, resilience, metabolic flexibility, carnivore sangat-sangat viable buat bodybuilding. Karena buat gue masih main hoki di Liga Nasional by the way. Oh masih aktif? Berarti ex-timnas tapi masih aktif di Liga? Gue aktif di Liga karena energinya balik lagi. Jadi pengen main lagi gitu. Walaupun gue sekarang mainnya sama anak-anak ya setengah gue lah umurnya. Wah. Jadi kalau secara sport, kebetulan gue semalam baru podcast sama ilmuwan yang meneliti sport performance. Dia sendiri pun menghandle banyak atlet kayak NFL, NBA yang type 1 diabetic yang udah nggak mungkin berlaku tuh teori carb loading. Nggak bisa kan, kalau carb loading kan harus makan karbo kan. Ya kalau diabetes tipe 1 mau makan karbo gimana? Suntikannya mau berapa banyak insulinnya gitu kan. Ya dia bikin penelitian banyak. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia temukan, atlet sekarang harus teredukasi, minimal teredukasi dulu, terlepas dia memilih bahan bakarnya karbohidrat atau lemak. Mereka harus tahu kalau kita pakai guideline diet karbohidrat tinggi ada resiko apa. Kalau kita pakai lemak atau keton, apa manfaatnya gitu kan. Karena kalau kita ngomong atlet atau bodybuilding pun, itu kan kalau buat gue ya, kayaknya bukan masalah performance doang,
tapi investasi jangka panjang. Buat apa performance kalau punya dampak metabolik jangka panjang kan gitu, Ya. ya kan? Dan itu kita lihat di banyak atlet juga sekarang. Atlet muda pun banyak kena penyakit metabolik gitu loh. Jadi menurut gue informasi ini harus menyebar dulu lah. Terlepas nanti mau dipakai atau enggak itu urusan belakangan. Gitu. Kalau kita masuk ke versi homeostasisnya atau keseimbangan dalam kita menjalani hidup ya, dengan bahasa yang sangat mudah dan sederhana, banyak atlet bahkan orang-orang yang aktif olahraga setiap hari itu gampang sakit ya. Betul. Nah, kalau masuk ke versinya Bro Max yang pernah merasakan titik balik tadi sakit dan udah lama nggak sakit, udah lebih 5 tahun nggak pernah merasakan Bahkan sakit lagi. batuk pilek pun nggak pernah. Batuk pilek aja nggak pernah 5 tahun terakhir ya. Iya. Dan itu juga dampak dari carnivore dari 5 tahun terakhir ya. Versi keseimbangan seperti apa yang kita butuh tahu dan butuh kita jalankan? Apakah sesimpel jaga tidur, jaga makan, atau positive thinking atau apa yang harusnya orang-orang tuh perlu tahu? Yang pertama, pondasi metabolik itu yang utama. Jadi banyak dokter di internet pun bilang olahraga cuma 20%, itu benar. 80%-nya di dapur kita. Carnivore diet ketogenic basically adalah memenuhi badan kita dengan semua nutrisi yang esensial. Jadi yang esensial nggak usah masuk. Yang mengganggu penyerapan nggak usah masuk. Itu satu. Kedua, manajemen stres. Khususnya di zaman sekarang ya. Khususnya mungkin di generasinya Bilal juga kan dunia makin berat lah. Manajemen stres, lingkungan yang sehat, istirahat. Tapi istirahat, manajemen stres ini balik lagi akan sangat dipengaruhi dari kondisi metabolik kita. Dari kalau badan kita fit, badan kita seger, badan kita penuh energi, itu kita jadi punya lebih banyak energi juga untuk nge-spend ke manajemen stres, ke tidur, dan banyak hal lainnya lah. Olahraga juga tentunya gitu. Keseimbangan itu berdampak juga bagi produktivitas kita ya. Kayak Sangat. aku bilang tadi ketika 4 tahun lalu aku setengah-setengah produktifnya karena juga faktor makanan yang aku konsumsi. Betul. Dan aku tidak mindful dan aku tidak punya pemahaman atau awareness itu dari apa yang aku konsumsi. Kayak semua orang kuliah di sekitar aku makan nasi, semua orang di sekitar aku itu makan yang manis-manis atau tidak pernah jaga makannya. Sehingga ketika aku masuk ke dunia atau lingkungan yang lebih keren, lebih berkelas, ternyata ada hal-hal yang aku nggak tahu gitu. Termasuk rutin berpuasa gitu ya. Kan itu sebenarnya Bilal yang ya kita semua kan mau menyadarkan masyarakat ya. Gua pun di posisi yang sama dulu, ya udah makan es cendol itu normal ya kan, makan durian itu normal, bahkan minum kopi aren setiap hari itu normal gitu kan kalau orang-orang kantor kan. Nah, normal-normal ini yang kita mau mencoba ubah atau setidaknya digeser sedikit aja gitu. Kalau teman-teman yang membela diri, kan gue makan protein tuh, gue makan tempe, gue makan ayam goreng tepung, intinya segala hal yang berbau gorengan dan itu dimasukkan ke tubuh mereka setiap hari. Apakah ada kontradiktif atau paradoks di mana ini protein nih, tapi ini versi gorengan banget. Gimana POV Bro Max ngeliat gorengan? Balik lagi ya, kalau masih muda mungkin lebih enak, tapi nggak ada salahnya kalau mereka pun mau enjoy life, mau mencari hiburan atau ya mungkin baru punya uang mau spending makan, nggak ada salahnya. Tapi saya ngutip kata Bilal aja, be mindful bahwa kedepannya lu harus mikirin nggak cuman kesehatan dompet lu doang, tapi kesehatan badan lu. Minimal adalah tujuan Carnivore Mike minimal memberikan mengekspos orang ke informasi seperti ini. Ya pastilah di komunitas kita pun banyak orang yang sadar bahayanya seed oil atau minyak-minyak yang nabati yang bekas, tapi karena keterbatasan atau karena alasan apapun mereka masih konsumsi. Itu ya menurut saya mereka mau belajar aja itu udah satu langkah yang cukup bagus buat Indonesia khususnya ya. Yang konsumsi proteinnya aja hancur gitu kan. Banyak lah PR kita tuh sebenarnya. Gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bilal, ya itu sebenarnya nggak bagus. Karena tepung balik lagi bukan makanan esensial, bisa nge-spike gula darah tinggi ya efeknya kita tahu lah diabetes, glikasi dan segala macamnya. Apalagi kalau minyaknya, ya beda ya kalau goreng di rumah sendiri kan kita bisa kontrol, pakai minyak kelapa kayak, pakai minyak sapi kayak, tapi kalau di luar kita nggak tahu. Tinggal sebaiknya bertanya kepada diri sendiri, oke, gue mau ngelakuin ini sampai kapan, mau sampai di titik mana gue akan minimal mengurangi, kalau bisa stop gitu kan.
Karena banyak lah makanan lain yang sebenarnya jauh lebih enak gitu loh, yang lebih sehat. Iya. Walaupun nggak harus karnivor ya. Iya. Wow, ini udah beneran daging ya pembahasannya. Karena beberapa waktu lalu aku sempat ngobrol juga sama temanku yang memang dia kebalik, dia vegan gitu. Vegan. Tapi bukan dalam tanda kutip kesehatan ketika dia memulai. Dia vegannya memulai karena pertama aksi sosial gitu ya. Nah, bagaimana rasanya seorang Bro Mike yang nggak pernah makan sayur lagi, nggak pernah masukkan buah-buahan lagi? Nggak. Gimana tuh tantangannya di awal? Apalagi kalau kita misalnya ngumpul keluarga, ketemu dengan teman-teman gitu. Gimana melewati fase itu? Karena let's say aku mau masuk ke dunia Bro Mike dan teman-teman di sini mau masuk ke dunia Bro Mike, kita kan pasti tidak nyaman ketika kita berbeda. Pressure sosial ya. Ya. Jadi gini Bilal, kita baru ada event 18 April kemarin, 200 peserta di Sentul. Gue berbicara di panggung dan menjawab pertanyaan yang sama dengan ini. Gue jawab gini, kita karnivor ini atau ketogenik buat apa sih? Buat sehat dalam arti homeostasis terjaga tadi. Tapi salah satu yang perlu dimengerti soal homeostasis adalah mengembalikan kefleksibilitasan metabolisme kita. Kita kan memang seharusnya bisa pakai glukosa kan, cuman sekarang ya glukosanya tiap hari 3 kali sehari plus ngemil kan, jadi nggak seimbang gitu. Tapi kalau kita udah karnivor, let's say kita udah karnivor setahun, terus let's say lebaran lah. 1-2 hari atau bahkan seminggu deh dari 365 hari dengan tujuan kita bersilaturahmi, menjalin hubungan. Ya cheating lah. Tapi balik lagi, cheatingnya yang mindful. Janganlah tiba-tiba makan ketupatnya seabrak. Makanlah ketupat buat menghormati sedikit gitu kan. Tetaplah makan rendangnya, misalkan carnivore strict ya rendang bumbunya apa sih? Bumbunya kan paling lengkuas gitu-gitu kan. Makanlah. Kalau ya balik lagi mindful lagi, kadang ada yang sangat sensitif, kalau memang memicu sakit perut atau apa ya makanya jangan banyak-banyak gitu. Jadi balik lagi Bilal, kalau gua karena di Carnivore Indonesia sendiri di belakangnya banyak orang medis ya, kita itu nggak mengajarkan dogma sebenarnya. Kalau carnivore keto internet kan banyak yang lebih ke arah kultus kan. Kalau kita sebenarnya lebih ke science based ya. You do you, science based. Dan setiap orang punya kenyamanan masing-masing. Gak mungkin lah gue nyuruh orang, lu harus, gak pernah ada di konten gue juga. Gue bilang, lu harus paham ini aja, keputusan lu mau ngambilnya gimana, titiknya gimana, ya terserah lu. Tapi beda cerita ya, kalau lu punya masalah berat, masalah jantung, masalah ini ya lu mau gak mau harus strict lah. Itu kan udah beda konteks gitu. Tapi untuk sebagian besar orang, bahkan keto saja sudah cukup. Keto itu lu bisa makan padang, bisa makan rendang. Jadi jangan terlalu dianggap saklek juga gitu. Balik lagi kan hidup kan gak cuma makan doang Bilal. Karena ada orang yang mungkin gak mau langsung ke carnivore, mungkin dia pelan-pelan dari keto diet dulu gitu ya. Dan itu emang proses atau fase belajar ya. Bagi teman-teman yang masih menonton ini, sampai di menit ini, dan mereka penasaran apa titik balik yang belum Bro Max bahas dari tadi. Karena aku bisa ngelihat titik baliknya kan pernah sakit gitu ya. Mungkin kalau nggak sakit, mungkin masih nyaman sampai sekarang gitu ya. Aku yakin banyak teman-teman di komunitas Bro Max juga yang pernah atau punya titik balik yang banyak gitu ya. Kalau bisa digabungin atau disumpulin ceritanya, apa nih? Karena aku yakin banyak yang menonton ini pernah atau sedang udah di fase itu. Dan mereka sedang menuju titik balik dan mereka butuh inspirasi itu. Jadi gini Bilal, tadi Bilal bilang cerita saya, setelah saya menjadi carnivore Mike, saya dapat banyak sekali cerita orang-orang yang jauh lebih gak beruntung dari gue. Contohnya apa kemarin gue baru podcast sama seorang ayah yang berjuang 8 tahun melawan epilepsi anak langka, namanya Lennox-Gastaut syndrome. Gak tahu. Jadi epilepsi langka ini, kalau epilepsi kan itu kan ketidakseimbangan listrik di otak kan. Biasanya kejang karena remnya blong lah gitu kan. Kalau Lennox-Gastaut itu penyebab kejangnya itu bisa ada 4 macam. Jadi ada kejang yang lagi jalan tiba-tiba jatuh blek gitu. Ya lu jadi orang tua gimana sih? Anaknya baru 9 bulan jalan tiba-tiba jatuh. Terus ada yang kejang sampai bengong, sampai ngeces gitu. Ada yang kejang biasa kejang spasm gitu kan. Dan itu anak sehari kejang major ya, kejang yang besar minimal 20 kali.
Kejang yang kecilnya nggak terhitung. Gimana sih bayangan seorang ayah, anaknya baru lahir 9 bulan, terdeteksi epilepsi langka, dan dia berobat selama 8 tahun itu sampai ke Penang itu nggak sembuh. Putus asa, uang nggak ada, mau apa lagi? Nah, kebetulan diet ketogenik itu sudah dipakai sebagai treatment epilepsi di medis sejak tahun 1920-an. Jadi ini sebenarnya bukan diet baru. Dia cobalah, dia mendengar itulah dari dokter di Penang, karena dokter Penang juga putus asa. Dia akhir singkat cerita, dia coba, dia nemu Carnivore Indonesia, dia nemu IG gua. Dia mulai bertanya, dan ajaibnya Bilal, penyakit yang katanya nggak ada obatnya, dalam 6-7 bulan, sejak bulan Maret 31 2026 kemarin, anaknya sudah tidak pernah kejang sama sekali, sampai detik ini. Wow. Jadi apa ya Bilal ya, kami khususnya gue yang banyak kecewa sama medis, kadang menyayangkan kenapa sih kalian nggak lebih terbuka, tolonglah seenggaknya dilirik dulu, gitu kan. Ada yang sembuh autoimun lupus, itu nggak ada obatnya juga Bilal. Mungkin teman-teman yang nonton, yang menderita penyakit yang sama, tahulah seberapa menderitanya lupus kan, mirip Lennox-Gastaut itu, triggernya bisa kemana-mana nyerangnya. Sama sembuh dalam 7 bulan. Nanti podcast itu belum tayang, nanti akan saya tayangkan. Tapi apa ya Bilal, banyak sekali kasus, ada yang kasus ablasi jantung, ada yang kena stroke 2 kali, ada yang penyakit ginjalnya sembuh lagi. Jadi menurut saya banyak sekali sebenarnya yang bisa kita eksplor, apalagi kalau bisa jalan berbarengan dengan medis atau institusi. Gitu loh. Kurang lebih gitulah. Semoga dengan apa yang Carnivore Mike lakukan, Carnivore Indonesia lakukan, dan Suara Berkelas ini juga cerita-cerita semacam ini bisa semakin nyebar. Ya. Gitu. Dan pasti sekarang pun banyak Bilal, di komunitas gue pun banyak dokter yang carnivore. Dan mereka juga khususnya muda-muda ya, banyak yang mau mulai berani, mau bicara, mau membuka diri gitu. Nah itulah maksud gue, semoga nanti kita semua bisa lebih open lagi gitu. Oke, karena ini kalau kita ngomongin yang sensitif berarti ada sesuatu yang kayak ada hubungan sama komersil banget, kapitalis banget kayak gitu ya. Hard to say lah, tapi kemungkinan iya. Ya, paham. Oke, aku dapat ilmu yang keren banget walaupun tidak ada waktu 5 jam untuk kita deep dive detail ya. Aku mau nanya, apakah karena keputusan sejak 5 tahun lalu ke Carnivore Diet itu yang bikin Bro Mike terlihat awet muda di usia sekarang? Aku bisa mencium auranya sih, kayak lu kelihatan awet di rata-rata orang gak kayak gini gitu. Emang iya ya? Emang Bilal pikir saya umur berapa? 38, 37? Umur saya 45 tahun. Awet muda gak tahu ya. Cuman kalau saya gak terlalu mikirin soal awet muda. Tapi kalau secara logika, kulit itu kan protein dan lemak. Oke, Ya kan? menarik. Kenapa kita kasih bahan kimia? Kenapa kita nggak kasih bahan bakunya dari dalam? Ya kan, protein dan lemak hewani. Ini memang cewek-cewek karnivor kami pun juga sangat senang karena skincare-nya dibuang semua. Mereka nggak takut matahari, mereka nggak pakai sunscreen lagi. Jadi mereka ya udah, tahu nggak skincare mereka sekarang apa? Minyak sapi. Minyak sapi. Namanya tallow. Oh. Karena balik lagi Bilal, bahkan belum lama ya, 100 tahun kan belum lama ya. 100 tahun lalu sabun itu masih dari lemak hewani Bilal. Gitu. Jadi ya intinya carnivore ketogenik ini kita kembali lah ke era-era sebelum kapitalisme tadi merajalela. Wah. Tapi kan orang sempat bilang bahwa 4 sehat 5 sempurna itu ada unsur sayur atau buahnya. Ya. Di part mana yang harus diiris dari versi Bro Mike sendiri gitu? Kalau ngomong kestabilan metabolik glukosa dan respon insulin, yang harus dikurangi karbohidrat kerasnya dulu, kayak nasi, pati, kentang. Kalau sayur, is oke lah. Sayur memang punya racun yang kita nggak tahu penelitian jangka panjangnya aman atau enggak, tapi ya very small chance lah, very small chance. Hanya di orang-orang apes yang kena autoimun aja yang sensitif sama sayur. Tapi kalau gua akan mencoba mengurangi karbohidratnya, protein dinaikin sudah pasti. Karena di diet apapun butuh protein hewani. Ya. Lemak ditambah sedikit-sedikit, lemak hewani. Kalau mau pakai lemak nabati, pakailah minyak kelapa.
Mau pakai sawit atau enggak itu moral masing-masing ya. Cuman ya gitu sih, dibikin simple dulu aja, start dari something small, nyaman dulu, baru ntar belajar lagi kan, kita kan belajar Ya, bertahap kan, ya. belajar lagi, oke, what can I do untuk next levelnya, what can I do next gitu. Orang paling takut itu kalau ngomongin tentang resiko penyakit kayak jantung ya, kolesterol, lambung dan lain-lain gitu. Dan aku yakin di studi kasus teman-teman tadi pasti ada 1, 2, 3 orang yang memang pernah disakit itu gitu ya. Dan mereka ketika beraksi atau memulai habit ini pasti mungkin tidak ada ekspektasi yang tinggi, tapi at least mereka mencoba kan kayak kata Bro Mike, at least kalau kita mati kita mencoba dulu kan. Dan tidak ada penyesalan karena mencoba. Kalau teman-teman sekarang yang beneran mau mencoba, bisa nggak kasih actionable steps-nya sesimpel kayak mulai malam ini aku harus ngapain, mulai besok aku harus ngapain, atau apa aja yang bisa aku beli atau seperti apa? Gue kasih yang ketogenik aja kali ya, yang Oke. sesuai standar medis kita. Kalian mulai udah biasa lah pasti ngitung kalori segala macam, nimbang makanan. Kita mulai dulu dari target nih 50 gram karbohidrat dulu aja sehari. Sehari kalian bisa nggak kira-kira? Nah, kalau nggak bisa baru naikin 100 gram. 100 gram tuh hampir semua orang bisa. Nah, dari situ kalian timbang protein minimal 250 sampai 350 gram minimal. Ditambah lemak hewani, kalau mau gampang pakai mentega, butter. Tapi kalau mau simple, paha ayam dengan kulitnya. Nah, mulai dari situ dulu aja. Jadi porsi piring kalian misalkan nasi 50 gram tadi, ditambah paha ayamnya misalkan 300 gram berapa sih? 2 atau 3 gitu kan. Plus kalau mau ada sayur-sayur yang berdaun, jangan sayur batang, sayur berdaun. Kalau mau makan buahnya alpukat, itu udah tinggi lemak. Itu aja dulu, kurang lebih. Atau ada cara yang lebih modern, kemarin gue juga baru diajarin. Sekarang zamannya AI ya. Kalian foto di kulkas kalian, kalian bilang ke AI, tolong dong makanan ini apa yang bisa dieliminasi kalau gua mau low carb. Atau kalau gue mau ketogenik. Nah, ketogeniknya 50 gram misalkan bisa dispesifikasikan. Itu nanti dia akan eliminate mana yang boleh, mana. Nah, kita berangkat dari situ. Jadi jangan terlalu matok. Kita juga ada panduannya di Carnivore Indonesia di Facebook. Tapi balik lagi jangan terlalu matok dulu kalau memang dirasa nggak sanggup. What's the point lu ngelakuin sesuatu yang dipaksa? Percuma. Gitu. Jadi better, langkah paling simpelnya, khususnya cewek ya, biasakan makan daging dulu. Kenapa? Banyak sekali wanita itu kan takut sekali sama daging. Ya kan? Daging, aduh banyak lemak, aduh banyak kolesterol, lu kok nanti gendut gitu kan. Ya, jadi mungkin in general, jadi cobain dulu nih, proteinnya ditambah ini, lu doyan nggak? Lu makan seminggu ini oke nggak? Atau nggak mungkin ayam diganti sapi gitu kan, atau kambing. Lo doyan nggak gitu. Jadi eksperimen dulu dengan guideline yang tadi, karbohidrat sekian, protein sekian, lemak sekian. Berarti diet carnivore itu bisa untuk semua orang. Karena aku pernah ada di memori aku dulu ketika SMA kali, ada temanku yang aku lupa dia lagi sakit apa, terus kata dia, iya kata dokterku nggak boleh makan lagi daging-dagingan gitu, even ikan nggak boleh makan. Sehingga dia transisinya cuma bisa makan tahu, tempe. Nah, aku lupa dia sakit apa, dan kalau bisa bawa aku ke konteks itu kira-kira apa ya, atau emang dokternya waktu itu salah paham atau seperti apa sebenarnya? Kalau nggak boleh makan daging itu kan memang konotasinya jelek karena ada guideline dari WHO. Dokter kan pasti harus ikut guideline WHO. Tapi ada orang yang nggak boleh makan daging dan lemak hewani. Cuman ini kasus yang sangat amat langka, yaitu kasus kelainan genetik. Jadi intinya badannya itu nggak punya kemampuan untuk mencerna protein dan lemak hewani, itu ada. Ada kanker tertentu juga yang nggak bisa. Tapi itu kan 0,00 sekian persen. Kalau secara umum, ya balik lagi kan, dunia farmakologi aja dibikin berdasarkan buku-buku first principle tadi. Artinya sebenarnya metabolisme manusia dimanapun sama, prosesnya akan sama. Jadi manusia manapun secara rancangan pencernaan itu akan bisa diet tinggi hewani atau lemak hewani gitu. Ada memang konteks, tapi kalau yang Bilal ceritain dan penyakitnya cukup umum, biasanya itu
ya balik lagi lah, kan ada namanya standard of care kan, Ya. SOP kan. Ya. Ya saya kerja sebagai dokter pun saya akan mengikuti SOP itu gitu kan. Kalau enggak keluarga saya makan apa gitu. Jadi makanya Bilal, saya juga nggak pernah menyerang personal, saya selalu menyerangnya sistem. Sistem yang di sana ya, yang di sini diserang saya takut juga gitu. Iya. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. 3 pertanyaan Bro Max dari teman-teman Suara Berkelas. Siap. Yang pertama dari Vika Aribah. Dia nanya, sekarang aku notice ada yang namanya ketogenic sports performance. Kira-kira apa ya yang bikin orang itu juga semakin sehat ketika tahu hal ini? Jadi ketogenic performance itu ilmu yang baru, sedang berkembang. Penelitian sudah banyak, tapi masih penelitian awal dan jangkanya masih pendek. Cuman baru up to 1 year, tapi hasilnya itu udah sangat menjanjikan. Dan gua baru saja podcast sama salah satu ilmuannya, menemukan banyak sekali hal-hal yang mematahkan dogma carb loading lama lah. Tapi intinya bukan itu, pertanyaannya kan kesehatan ya. Diet ketogenik kita udah tahu benefit untuk kesehatannya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalau secara performance ditemukan tidak ada perbedaan, ngapain kita milih yang high carb loading yang punya resiko metabolik jelas dengan daripada diet yang resiko metaboliknya malah ngebalikin kesehatan gitu kan. Itu salah satu misi gue khususnya untuk junior side quest gue khususnya untuk junior gue di Hoki S ya, pelatih dan orang tua untuk setidaknya terekspos dulu sama informasi ini bahwa hey, lu bisa perform kok, nggak harus pakai carbs. Gua pun masih main di Liga Hokes tanpa carbs. Kalau lu punya opsi yang lebih baik, mau nggak sih lu nyoba? Gitu kan, pertanyaan awalnya kan gitu. Ya entah nanti sampai sejauh mana, pasti juga harus menunggu perkembangan dari sana ya. Tapi pertanyaannya bagus. Sudah kemungkinan besar, gue jawab kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar selain bisa dipakai untuk performa, ya investasi metabolik di jangka panjang, khususnya setelah selesai masa atlet ya. Masa atlet berapa sih? Paling 20, umur 20-30 selesai. After that kan you still have to live kan. You still have to be metabolically healthy gitu. Jadi menurut gua pribadi itu langkah yang lebih cerdas gitu kan. Kira-kira gitu. Sesimpel apa sih kalau kita misalnya memulai ketogenic sport performance tadi, apakah dibarengin sama olahraga yang semakin intens dengan konsumsi yang semakin kita jaga atau seperti apa biasanya? Yang ditemukan dari penelitiannya, untuk bisa mulai teradaptasi ke memakai energi dari lemak itu butuh sekitar 4 minggu. 4 minggu? 4 minggu. Jadi inilah yang kadang bikin atlet susah. Khususnya atlet yang aktif ya, yang jadwal latihannya seminggu 6 kali gitu kan. Ya masa mau buang 4 hari bolos latihan nggak mungkin. Apalagi kalau atlet NBA yang dibayarnya miliaran, susah. Dan suka ada yang namanya performance drop. Ibarat kata gini Bilal, kita ganti mesin mobil, kan mesinnya nggak mungkin pas habis pasang langsung bisa optimal, nggak mungkin kan. Pasti harus dituning lagi, ditweak-tweak, nah itu. Ganti mesinnya mungkin, ganti bensinnya mungkin butuh 4 minggu, tapi optimalisasinya ini yang kita belum punya penelitian jangka panjangnya. Contohnya atlet kayak gue yang udah 5 tahun ini belum ada gitu. Jadi ya mungkin nanti akan ada, ya kita tunggu aja.
Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Moh Dakit. Dia nanya, aku sudah coba untuk tes kolesterol, tapi aku penasaran dari POV Bang Mike sendiri, apakah ada tes kolesterol yang lebih efektif di era yang sekarang? LDL kolesterol itu bukan penentu penyakit jantung. Itu di literatur medis manapun jelas. Sekarang yang lebih dipakai adalah perbandingan, kalau kita ngomong dari tes lipid ya, itu kan pasti ngomongin tes lipid. Tes lipid standar adalah perbandingan antara trigliserida dibagi dengan HDL. Angkanya itu yang sehat di bawah 2, yang optimal itu di bawah 1. Itu indikator yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Apakah bisa deep dive yang bagi teman-teman masih awam banget? Jadi trigliserida itu adalah lemak di darah. Lemak di darah adalah indikator yang cukup kuat bahwa badan kita itu memproduksi lemak baru terus-menerus karena dia kelebihan energi. Ini biasa sangat terjadi. Ini yang paling sering terjadi di diet yang tinggi glukosa dan insulin terus-menerus. Karena itu tadi kan sel udah penuh, mau nggak mau dia harus rubah jadi lemak baru. Kita nggak mau ada lemak baru di darah. Ya. Jadi bagi teman-teman yang awam banget dan mau tes kolesterol, kadang harus lebih kritis lagi, dan tadi opsi yang terbaru ya. Harusnya di rumah sakit segala macam udah aware tentang hal itu kan. Lipid itu standar pasti harusnya ada LDL, HDL, dan trigliserida kecuali BPJS. Oh, oke. Tapi kalau mau tes di lab swasta pun itu lebih terjangkau lah dibanding yang lain. Gitu. Pertanyaan ketiga dari Yohisme. Dia nanya, boleh tahu nggak sih cerita atau pengalaman seru ketika menjadi atlet timnas Hoki S? Dan apakah ada transisi yang sekarang masih dipegang atau mindset yang masih dimiliki? Cerita paling seru adalah pertama kali kita debut. Saya main hoki sudah lama, dari umur 12 tahun. Kita berhasil debut di tahun 2017. Debutnya nggak tanggung-tanggung di sebuah kompetisi yang bernama Asian Winter Games di Jepang. Itu level Asia langsung, negara Indonesia, negara tropis. Tiba-tiba kucuk-kucuk datang dengan PD kan. Wah, saya jalan di panggung pembukaan Olimpiade, bawa bendera merah putih, bawa jaket merah putih. Wah, bangganya luar biasa. Apalagi kita dulu sering juara kan antar klub di Asia Tenggara kan. Ya. Begitu nyampe sana dibantai, Pak. Dibantai oleh? Semua tim. Termasuk tetangga kita sendiri, Malaysia. Jadi pengalaman menarik pada waktu itu adalah perasaan campur aduk antara bangga dan sangat sedih juga, tentu saja mengecewakan bangsa dan negara ya. Tapi apa yang saya pelajari dari situ, Indonesia itu punya, kita semua lah, saya yakin kita semua punya satu DNA yang mengakar. Yaitu adalah kita nggak mau kalah. Kita nggak mau kalah. Bahkan pemain-pemain yang angkatan saya yang sekarang udah pensiun masih terlibat di pengurusan, sehingga akhirnya kemarin SEA Games kita berhasil mendapatkan emas pertama kita. Itu jadi satu pelajaran penting adalah jangan mau kalah dengan siapapun. Itu masuk ke mental atau mindset pribadi juga kan, which is ketika hidup ini berat sekali atau nggak pasti ya, jangan mau kalah sama hidup itu ya. Betul, sama siapapun apapun. Termasuk sama penyakit saya kan. Nah, mental dari versi penyakit mungkin yang dia butuhkan juga gitu. Ketika menghadapi fase tadi sakit, terus tiba-tiba naik berat badan. Nah, apa nih yang terus diulang-ulang di kepalanya gitu? Selain jangan mau kalah tadi sama penyakit juga, adalah jangan mau kalah sama keadaan. Cari terus jalan. Dokter ini nggak berhasil, pindah dokter. Pindah 2, 3, 4, 5 dokter saya dulu. Nggak berhasil. Oke, mungkin jawabannya bukan dokter. Saya sempat ke ini malah, orang pintar. Akupunktur. Semua sudah kami coba. Akhirnya mentok. Apa nih? Apa? Cari lagi. Nah, untunglah saya teringat pelatih saya, kebetulan ada media sosial. Jadi saya tetap berpegang bahwa jangan mau kalah sama apapun, baik itu keadaan, baik itu manusia, baik itu diri sendiri khususnya. Tetap terus melihat ke depan, jalan, berusaha. Karena ada versi terbaik kita sedang menunggu di depan kali ya. Betul sekali. Mungkin ya terlihat susah ya, ketika saya gendut 110 kilo pun siapa sih yang akan menyangka saya akan main lagi di Liga Hoki As. Siapa sih yang akan menyangka saya bisa naik gunung, bisa pergi apapun. Ya kan saya cuma taunya dulu rebahan aja.
tiba-tiba saya begini, tiba-tiba saya diundang ke Suara Berkelas gitu. Iya. Wow. Wow. Dan aku sering mikir juga kayak bagi teman-teman yang sekarang lagi di fase yang mungkin tidak mendukung atau kayak semua orang mungkin meninggalkan kamu, cuma kamu sendiri ya. Kayak itu bukan titik, itu koma kan, which is masih bisa digebrak lagi agar kemudian ketemu dengan versi terbaiknya. Kalau gua jangan mau kalah sama itu. Kalau memang temen ninggalin lu, ya udah. Mau apa gitu. Lu nggak butuh temen, lu harus survive sendiri, lu harus cari jalan sendiri. Itu yang menurut gua harus generasi muda khususnya ya, harus fight. Apalagi in this economy ya. Ya, in this economy. Bro Max, the worst advice yang pernah kamu terima? Worst advice buat gua pakai background dan hidup gua sebagai atlet ya, adalah olahraga itu adalah kunci kesehatan. Itu yang bikin normalisasi bahwa makan apa aja selama lu olahraga, itu lu akan sehat. Gua bukti langsungnya. Gua olahraga yang atlet yang latihan dulu seminggu 4 kali, 5 kali, 6 kali sehari, pagi dan sore. Gua tiap hari di gym, tiap hari di lapangan es, dan gua tetap terkena penyakit metabolik. Jadi buat gua itu worst advice seumur hidup gua, di mana gua sampai mengalami kesakitan yang cukup menakutkan. Tapi gua masih bersyukur Bilal, gua nggak terkena serangan jantung atau kerusakan organ, ya kan. Dan gua bisa ada di sini nge-sharing cerita ini ke kalian semua. Semoga bisa jadi inspirasi lah buat anak muda khususnya. Karena kita adalah apa yang kita makan ya. Iya. Terima kasih banyak Bro Max Ya, sudah ke Suara makasih. Berkelas. Sehat terus. Makasih semuanya.